Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan terus belajar walaupun kita dalam keadaan COVID-19 belum reda ya. Nah, jangan lupa kalian jaga jarak, jaga kesehatan, kemudian menggunakan masker apabila kalian ada apabila kalian sedang ada di luar rumah ya. Untuk hari ini silahkan kalian untuk memulai pelajaran berdoa dulu, kemudian jangan lupa isi absen. Nah, isi absen jangan lupa ya. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas tentang teks editorial ya. Kalian diberi tugas halaman 88 dan halaman 89 ya. Kalian menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada 20 pertanyaan di dalam tugas tersebut. Nah, hari ini Ibu akan hanya mereview ya hasil pekerjaan kalian. Pertanyaan pertama kalian tentunya sudah tahu, yaitu menyebutkan kembali judul teks editorial tersebut, yaitu Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina ya. Kado Tahun Baru 2014 Pertamina. Nah, dari judul tersebut ya harus dijelaskan, harus dirumuskan kembali oleh kalian dengan menggunakan kalimat-kalimat sendiri ya, tidak kalimat yang ada di dalam teks, tapi kalian jelaskan menurut persepsi kalian judul itu apa sih gitu ya, gitu. Atau mengapa Pertamina memberikan judul tersebut gitu. Itu kalian jelaskan sendiri berdasarkan apa yang sudah kalian baca, tapi tentunya kalimat-kalimatnya ada kalimat kalian sendiri ya. Kemudian di dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian diharuskan menemukan kata kunci ya, menemukan kata kunci. Nah, bagaimana sih cara menemukan kata kunci dalam setiap paragraf? Seperti yang kalian ketahui sendiri, setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas ya. Nah, kalau kalimat utama kemudian disertai dengan kalimat-kalimat penjelas, itu namanya dengan paragraf deduktif ya. Nah, kalau diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, itu berarti kalimat induktif. Nah, kalian baca, kalian pahami, kalian cermati paragraf pertama itu apakah berupa deduktif atau induktif ya. Kalau deduktif tentunya kalimat utamanya ada di awal paragraf ya, seperti contohnya paragraf kedua ya. Contoh paragraf kedua, kalian baca paragraf kedua. Nah, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget. Nah, karena itu kan merupakan kalimat selanjutnya merupakan penjelasan dari kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa kado itu tidak simpatik dan tidak bijak dan tidak logis ya. Nah, itu terkaget-kaget. Nah, itu kan ya. Nah, dengan melihat kalimat selanjutnya berarti yang merupakan kalimat utama itu ada di awal paragraf ya. Nah, di dalam kalimat utama biasanya ada ide pokok ya. Nah, ide pokok lah itu yang merupakan kata kuncinya. Nah, biasanya ide pokok berupa 2 atau 3 kata atau bisa juga berupa parafrase ya, seperti di sini adalah parafrase. Bukan parafrase tapi frase ya, berupa frasa. Nah, kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, itu adalah kata kuncinya. Mana yang tidak simpatik, mana yang tidak bijak, mana yang tidak logis, itu ada di dalam penjelasan berikutnya
ya. Nah, itu. Jadi kalian cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utama merupakan kalimat yang masih memerlukan penjelasan. Ya. Begitu. Selanjutnya di dalam tugas itu juga menentukan fakta-fakta, ya. Nah, untuk menentukan fakta kalian tentunya sudah tahu bagaimana caranya. Ya, biasanya kalimat fakta itu kalimat yang sudah dibuktikan kebenarannya. Bisa juga kalian menggunakan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Ya, gitu. Misalnya apa, tentang apa, kemudian kapan, ya. Kemudian siapa, misalnya Pertamina, ya gitu. Nah, kalau mengapa, bagaimana, itu adalah merupakan penjelasannya nanti, ya. Biasa berupa opini. Nah, itu ya. Kalian cari fakta-faktanya yang ada penjelasan apa, kapan, siapa, di mana. Nah, di dalam soal itu juga kalian harus menjelaskan tentang argumen yang ada dalam paragraf tersebut. Argumen itu adalah merupakan opini, ya, opini dari redakturnya. Mana sih yang merupakan opini redaktur itu? Nah, opini biasanya juga disebut dengan pendapat, ya, pendapat di dalam teks ini mana yang termasuk pendapat dari redaktur. Kemudian kalian jelaskan juga apakah redakturnya itu misalnya setuju terhadap kenaikan harga ini, terhadap teks ini, ya. Kemudian juga ada misalnya bagaimana sikap redaktur terhadap peristiwa tersebut, mendukung, menolak, atau netral. Kalau mendukung, kalimat mana yang menyatakan hal yang mendukung dari redaktur, ya. Kalau menolak, kalimat mana yang menyatakan kepenolakannya dari redaktur tersebut, ya. Kemudian ada bagaimana saran atau rekomendasi redaksi terhadap pihak yang dituju. Nah, redaksi ini ditujukan oleh siapa? Kepada siapa, bukan oleh, ya. Redaksi ini ditujukan kepada siapa? Nah, kalau kalian sudah menentukan si redakturnya itu menunjukkan kepada misalnya pemerintah atau kepada masyarakat. Nah, biasanya saran yang direkomendasikan itu ada cirinya menggunakan kata harus, ya, alangkah baik, ya, gitu misalnya. Pemerintah harus, masyarakat harus, misalnya itu biasanya ada berupa seperti itu, ya. Nah, itu ada kata-kata yang merupakan satu pengajakan, gitu, ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya buatlah ringkasan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu sebelumnya. Tadi kalian sudah menuliskan kata-kata kunci, ya. Kalian tinggal rangkai kata-kata kunci yang sudah kalian buat, ya, dari paragraf kedua misalnya, atau dari paragraf pertama. Ada berapa paragraf dalam teks tersebut, kalian sudah menemukan kata kuncinya, kalian sudah menemukan ide pokoknya, tinggal dirangkai saja, ya, gitu. Bisa berupa dirangkai dengan menggunakan paragraf, ya. Nah, itu. Jadi pada dasarnya membuat rangkuman itu adalah membuat lebih sedikit isi teks, ya. Jadi hilangkan setiap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam teks tersebut. Yang kalian buat hanyalah poin-poinnya saja. Begitu kalau membuat rangkuman, ya. Jangan buat semuanya, jangan ditulis semuanya, dibuat poin-poinnya saja. Nah, itu review dari Ibu. Silahkan kalian periksa lagi tugas yang sudah kalian kerjakan. Yang belum mengerjakan, silahkan kalian kerjakan. Ingat, semakin kalian tidak mengerjakan, semakin kalian malas mengerjakan tugas, maka akan semakin banyak tugas yang harus kalian kerjakan.
Jadi cicilah mulai dari sekarang tugas-tugas yang belum kalian kerjakan, karena semuanya itu akan dinilai oleh ibu dan akan jadikan penilaian untuk ujian akhir semester. Ya, gitu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WA grup ya. Silakan. Kemudian juga yang sudah mengerjakan, terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan baik. Tapi selanjutnya kerjakanlah halaman selanjutnya, halaman 91 ya, membedakan fakta dan opini dalam teks editor ya. Ada halaman 91, ada 3 pertanyaan. Untuk mempermudah jawaban kalian maka gunakanlah tabel ya. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.